Di pesta megah perusahaan, langkah Alia terhenti di depan pintu. Satpam menatap daftar tamu, lalu menggeleng pelan. Namanya tak tercantum. Dari dalam, terdengar tawa suaminya, Reza, bersama wanita lain. Dadanya bergetar antara marah dan hancur. Namun satu panggilan telepon dari Alia malam itu membuat wajah mereka berdua seketika pucat pasi. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Malam itu, kota tampak begitu hidup. Lampu-lampu gedung tinggi memantulkan cahaya ke langit yang sedikit berawan, menciptakan bayangan lembut di jalanan yang masih ramai oleh kendaraan. Di salah satu gedung hotel paling megah di pusat kota, tampak ramai tamu berdatangan mengenakan pakaian terbaik mereka. Di depan pintu utama, spanduk besar bertuliskan, Malam Apresiasi Tahunan PT Mandiri Sentosa, berdiri tegak dengan kilau emas di bawah lampu sorot. Dari dalam gedung, suara musik orkestra pelan terdengar, bercampur dengan tawa para tamu yang mulai menikmati pesta. Di antara lalu lalang para tamu itu, seorang wanita berdiri agak jauh, memandangi pintu masuk dengan tatapan yang tenang tapi syarat rasa gugup. Namanya Alia Pramesti. Wanita berusia 35 tahun yang malam itu tampak berusaha sebaik mungkin untuk tampil pantas. Gaun biru tua yang ia kenakan sederhana, tanpa banyak perhiasan, tapi tampak anggun. Rambutnya disanggul rapi, sedikit bedak dan lipstik tipis membuat wajah lelahnya terlihat segar. Di tangannya, ia menggenggam undangan yang diberikan oleh suaminya seminggu lalu. Undangan resmi untuk menghadiri pesta perusahaan tempat suaminya bekerja. Alia menarik napas panjang sebelum melangkah. Ini bukan pertama kalinya ia datang ke acara perusahaan sang suami, Reza Mahendra, tapi malam ini terasa berbeda. Entah kenapa, dadanya terasa sesak sejak pagi. Ia sudah mencoba menepis perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, di lubuk hatinya, ada kecemasan yang tak bisa ia jelaskan. Mungkin karena beberapa minggu terakhir Reza tampak berubah, lebih sering pulang larut, lebih sibuk, dan jarang berbicara dengannya seperti dulu. Setiap kali Alia bertanya, Reza hanya menjawab singkat bahwa semua karena urusan pekerjaan. Alia tahu pekerjaan Reza memang berat. Sebagai manajer keuangan, tanggung jawabnya besar. Tapi akhir-akhir ini, perubahan sikapnya terlalu terasa untuk diabaikan. Ia mulai jarang menatap mata Alia ketika berbicara. Makan malam mereka yang dulu hangat kini selalu sunyi. Telepon Reza pun sering berdering larut malam, dan setiap kali Alia mencoba mendekat, Reza dengan cepat menutup layar ponselnya. Semua itu membuat Alia gelisah, tapi ia memilih diam. Ia selalu percaya bahwa kesetiaan diuji bukan di saat bahagia, tapi di saat hati diragukan. Maka malam itu, ia datang dengan niat sederhana, menemani suaminya, menunjukkan dukungan, dan berharap bisa mengembalikan kehangatan yang mulai pudar di antara mereka. Ia bahkan sempat membeli parfum baru dan menyiapkan gaun itu dengan hati-hati sejak sore. Semua detail kecil itu ia lakukan dengan harapan Reza akan tersenyum bangga melihatnya, seperti dulu di tahun-tahun awal pernikahan mereka. Langkahnya perlahan mendekati pintu utama hotel. Aroma bunga segar dari rangkaian dekorasi menyambut setiap tamu yang datang. Di sisi kanan pintu, seorang satpam dan petugas penerima tamu berdiri dengan daftar nama dan tablet di tangan. Alia melihat beberapa pasangan masuk dengan penuh percaya diri, menyalami panitia dan melangkah menuju aula utama di dalam. Ia tersenyum kecil, mencoba menenangkan diri. Aku hanya akan datang sebentar, batinnya, menyapa rekan kerja Reza, lalu pulang bersama. Namun di balik ketenangan yang ia paksakan, ada rasa canggung yang tak bisa ia sembunyikan. Alia bukan tipe wanita yang gemar datang ke pesta. Ia lebih nyaman di rumah, membaca buku atau menyiapkan makan malam. Tapi malam itu ia memaksa dirinya untuk tampil karena rasa cinta, atau mungkin karena rasa takut kehilangan. Ia tahu, dalam dunia Reza yang kini penuh dengan orang-orang muda, berpendidikan tinggi, dan berpenampilan menawan, mudah sekali bagi seorang pria untuk lupa pada rumah yang menantinya. Udara malam terasa lembab, dan dari kejauhan terdengar dentingan gelas dari dalam aula. Ia melihat bayangan lampu kristal bergoyang di langit-langit gedung yang megah. Semua tampak sempurna, tempat, suasana,
bahkan orang-orangnya. Tapi di dada Alia, perasaan tidak nyaman itu justru semakin kuat. Ia memandangi undangan di tangannya sekali lagi. Nama Reza tercetak jelas di sana, diikuti tulisan, +1, pasangan pendamping. Itu membuatnya yakin bahwa ia memang berhak hadir malam itu. Ia tidak datang tanpa alasan. Ia datang sebagai istri sah, seseorang yang selama ini berdiri di balik keberhasilan suaminya, meski jarang diakui. Sambil menunggu giliran masuk, Alia sempat melihat pantulan dirinya di kaca pintu hotel. Tatapannya redup, tapi masih ada sisa harapan. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Semoga malam ini berjalan lancar. Dalam benaknya, ia membayangkan Reza tersenyum saat melihatnya datang. Mungkin Reza akan memperkenalkannya dengan rekan-rekannya. Mungkin mereka akan berdansa sebentar, seperti pasangan bahagia lainnya. Pikiran itu membuat hatinya sedikit hangat, meski ia tahu realitas tak selalu seindah harapan. Satu hal yang tidak pernah Alia sadari adalah bagaimana dirinya perlahan memudar dari kehidupan Reza. Ia selalu berada di belakang, menjadi pendengar yang sabar setiap kali Reza pulang dengan wajah penat. Ia jarang menuntut apapun, karena ia pikir cinta yang kuat tak butuh banyak kata. Tapi malam itu, tanpa ia sadari, ia sedang melangkah menuju malam yang akan mengubah pandangannya tentang cinta, kesetiaan, dan harga diri selamanya. Ketika langkah kakinya sudah mendekati meja resepsionis, tangan Alia sedikit bergetar. Ia tak tahu kenapa. Mungkin karena dingin dari pendingin ruangan yang keluar dari dalam pintu, atau mungkin karena firasat buruk yang samar-samar terasa di hatinya. Tapi ia tetap melangkah, mencoba menepis pikiran buruk itu. Baginya, datang malam ini adalah bentuk keberanian. Ia ingin menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ia masih pantas berdiri di sisi Reza, bahwa dirinya masih bagian dari hidup pria itu. Tepat di depan meja penyambutan, Alia menatap daftar tamu yang terbentang di meja. Di situ ada banyak nama, semua tertulis rapi, berurutan. Ia menunggu petugas mengecek namanya. Saat itulah, seolah waktu melambat, suara musik dari dalam ruangan tiba-tiba terdengar lebih jelas. Ia sempat melirik ke arah aula, melihat siluet pria tinggi berjas hitam di antara kerumunan tamu. Dari jarak itu, Alia yakin, itu Reza. Suaminya tampak tersenyum, berbicara akrab dengan seseorang di sampingnya, seseorang yang belum bisa ia lihat dengan jelas. Pemandangan itu membuat jantung Alia berdebar aneh. Antara rindu, bangga, dan takut, semua bercampur jadi satu. Ia tidak tahu bahwa beberapa detik kemudian, langkahnya akan tertahan. Ia tidak tahu bahwa malam yang ia niatkan untuk membangun kembali hubungan dengan suaminya justru akan menjadi malam yang meruntuhkan segalanya. Tapi untuk saat itu, sebelum semua luka dimulai, Alia masih berdiri di depan pintu megah itu, seorang istri yang datang dengan harapan sederhana, ingin dicintai kembali. Langkah kaki Alia terhenti tepat di depan meja penyambutan. Cahaya lampu di atas meja memantulkan kilau lembut pada wajahnya yang sedikit tegang. Seorang satpam berseragam rapi berdiri di sisi kanan, sementara seorang petugas wanita memegang tablet untuk memeriksa nama tamu. Dengan senyum sopan, Alia menyebutkan namanya dan nama suaminya. Petugas itu mengetik cepat di layar. Matanya menelusuri daftar panjang. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang aneh. Lalu, petugas itu berhenti. Alisnya sedikit berkerut. Ia menatap Alia dengan raut bingung sebelum menoleh ke satpam di sebelahnya. "Maaf, Bu, nama ibu tidak ada di daftar," katanya pelan namun cukup jelas untuk terdengar oleh orang di sekitar. Alia tersentak pelan, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia berpikir mungkin ada kesalahan penulisan. "Coba periksa lagi." "Ya, saya datang bersama undangan ini," ujarnya lembut, menyerahkan kartu undangan dari tas kecilnya. Petugas itu menerimanya dan memeriksa lagi. Kali ini lebih hati-hati. Tapi hasilnya tetap sama. Nama Alia tidak tercantum di daftar pendamping. Rasa hangat di wajah Alia perlahan berubah menjadi dingin. Udara di sekitarnya terasa lebih berat. Ia mencoba tersenyum untuk menutupi kegelisahan yang mulai naik ke permukaan. Mungkin sistemnya salah, atau mungkin Reza lupa menuliskan nama saya.
pikirnya cepat, mencoba menenangkan diri. Tapi jauh di dalam hati, ada sesuatu yang mulai merayap. Rasa tidak enak yang sebelumnya hanya samar kini berubah menjadi nyata. Satpam di sisi meja, lelaki parubaya dengan wajah ramah, ikut mendekat dan berkata dengan nada hati-hati. "Maaf, Bu. Tapi memang nama Ibu tidak tercantum. Di sini tertulis pendamping Pak Reza Mahendra adalah." Ia berhenti sejenak, menatap layar tablet itu, lalu melanjutkan perlahan. "Dina Lestari." Waktu seolah berhenti. Nama itu terdengar asing namun akrab di telinga Alia. Ia pernah mendengarnya, sekilas, beberapa kali, dari obrolan Reza di telepon, dari sebutan rekan kerja yang tak sengaja ia dengar saat mengantar makan siang ke kantor suaminya beberapa bulan lalu. Saat itu, Alia hanya mengira Dina adalah bawahan atau rekan kerja biasa. Tapi mendengar nama itu disebut sebagai pendamping resmi suaminya di pesta perusahaan, hatinya seolah diremas tanpa ampun. Alia berdiri kaku. Suara musik dari dalam ruangan terasa seperti gema jauh yang kehilangan harmoni. Lampu-lampu di lobi yang tadi tampak indah kini terasa terlalu terang, menyorotinya seperti lampu panggung yang mempermalukan. Ia ingin bicara, tapi bibirnya sulit digerakkan. Dunia seolah kehilangan warna. Beberapa tamu di belakangnya mulai melirik, bertanya-tanya mengapa antrean sempat terhenti. Sebagian berpura-pura tidak memperhatikan, tapi tatapan mereka terasa menusuk. Alia tahu, setiap detik ia diam, semakin banyak mata yang mengarah padanya. Dalam benaknya, kata-kata berputar. Pendamping Reza adalah Dina. Kalimat itu terus terulang, seperti gema yang tidak mau berhenti. Ia memaksa dirinya bicara, meski suaranya bergetar. "Bisa tolong panggilkan suami saya?" katanya perlahan, mencoba tetap sopan meski jantungnya berdentum keras. Petugas itu tampak ragu, menatap satpam, lalu mengangguk. "Baik, Bu. Saya akan memanggil beliau sebentar." Alia berdiri di samping meja penyambutan, menunduk sedikit, mencoba menyembunyikan wajahnya. Tangannya menggenggam erat tas kecilnya, hampir gemetar. Dalam kepala, pikirannya bercampur aduk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia ingin percaya bahwa ini hanya salah paham. Mungkin Reza salah menulis nama, atau panitia salah input. Tapi entah mengapa, hatinya berkata lain. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Beberapa menit berlalu, tapi bagi Alia, rasanya seperti berjam-jam. Ia mendengar langkah kaki mendekat dari arah aula. Suara sepatu kulit yang bergema di lantai marmer. Nalurinya langsung tahu siapa yang datang bahkan sebelum ia melihatnya. Ketika akhirnya Reza muncul, Alia menegakkan tubuhnya. Suaminya tampak rapi dengan jas hitam yang pas di badan. Rambutnya disisir licin ke belakang. Senyum profesional menghiasi wajahnya. Tapi yang membuat dada Alia sesak bukanlah penampilannya, melainkan wanita di sampingnya. Seorang wanita muda bergaun merah anggun, berkulit cerah, dengan tangan yang melingkar lembut di lengan Reza. Alia menatap pemandangan itu tanpa suara. Napasnya memburu, tapi ia berusaha tetap tegak. Suaminya menatapnya sejenak, tampak kaget, namun senyum kecil segera muncul di wajahnya. Senyum yang bukan untuk menjelaskan, melainkan untuk menutupi sesuatu. "Alia, kamu ngapain di sini?" katanya ringan, seolah pertemuan itu kebetulan biasa. Suara Reza memang tenang, tapi bagi Alia, nada di baliknya terdengar seperti ejekan. Ia tak segera menjawab. Dalam detik itu, yang bisa ia rasakan hanyalah dingin yang menjalar ke seluruh tubuh. Wajah-wajah di sekitar mereka memandang dengan rasa ingin tahu yang sulit disembunyikan. Dina menatap Alia dengan ekspresi samar, antara terkejut dan geli, lalu berbisik sesuatu di telinga Reza. Mereka tertawa kecil, pelan tapi cukup untuk terdengar oleh Alia. Tanpa sadar, Alia melangkah mundur satu langkah. Bukan karena takut, tapi karena merasa terhimpit oleh kenyataan yang baru saja menamparnya keras. Dunia yang ia bangun selama bertahun-tahun bersama Reza, kini tampak rapuh, seolah retak hanya karena satu nama. Petugas dan satpam yang tadi menahannya kini terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mungkin tahu ada sesuatu yang salah, tapi tak seorang pun berani bicara. Hanya Alia yang berdiri di sana,
menanggung rasa malu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Waktu berjalan lagi, tapi Alia merasa tidak lagi berpijak di dunia yang sama. Ia menunduk perlahan, menatap lantai marmer yang memantulkan bayangan dirinya yang tampak kecil dan tak berdaya. Ini bukan tentang pesta, batinnya. Ini tentang harga diri yang baru saja diinjak di depan banyak orang. Udara malam yang sebelumnya sejuk kini terasa menusuk. Musik pesta dari dalam gedung berubah jadi irama asing yang membuat telinganya sakit. Ia ingin menjerit, tapi yang keluar hanya napas berat yang tertahan di tenggorokan. Semua hal yang ia rencanakan, senyum yang ia siapkan, niat baik untuk mendukung suaminya, semuanya hancur seketika. Dalam hati, ia masih mencoba mencari alasan untuk memaafkan. Mungkin Reza tidak tahu, pikirnya. Mungkin Dina hanya teman kerja. Tapi suara logika itu cepat tenggelam oleh kenyataan yang terpampang jelas di depan mata. Reza memegang tangan wanita itu di depan umum, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Itu bukan salah paham. Itu pengkhianatan yang nyata. Di tengah tatapan orang-orang, Alia hanya bisa berdiri diam. Rasa malu, kecewa, dan marah bercampur dalam dada. Tapi lebih dari semua itu, ia merasakan sesuatu yang lebih menyakitkan. Rasa tidak berarti. Selama ini ia selalu berpikir dirinya cukup, bahwa menjadi istri yang setia dan sabar sudah lebih dari cukup. Tapi malam itu, satu kalimat sederhana dari seorang satpam telah menghancurkan semua keyakinan itu. Namanya tidak ada di daftar. Untuk sesaat, Alia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Udara di sekitarnya seolah berhenti bergerak. Wajah-wajah asing di sekelilingnya tampak kabur di matanya. Hanya dua sosok di depannya yang terlihat jelas. Suaminya, Reza, dan wanita itu, Dina. Dalam sekejap, semua kebahagiaan kecil yang ia bawa ke tempat itu menguap begitu saja. Ia berusaha menata napas, tapi dadanya terasa begitu sempit. Suara musik dari aula kini terdengar terlalu keras di telinganya. Seperti ejekan yang datang bertubi-tubi. Semua terlihat seperti panggung besar yang menyinarinya dengan cahaya paling menyakitkan. Ia ingin pergi, tapi kakinya terasa menempel di lantai. Tatapan Reza yang dulu selalu hangat kini terasa asing. Wajahnya tampak sedikit canggung, namun bukan karena rasa bersalah, lebih seperti ketidaksabaran menghadapi sesuatu yang memalukan. Ia sempat memalingkan wajah, seolah ingin menghindari pandangan Alia. Gerakan kecil itu saja sudah cukup membuat hati Alia remuk. Sementara di sampingnya, Dina berdiri dengan angkuh, memegang gelas anggur yang berkilau di bawah cahaya lampu. Wajahnya tersenyum tipis, namun di balik senyum itu ada kesombongan yang dingin, seperti seseorang yang tahu bahwa dirinya sedang menang. Alia masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya salah paham. Ia ingin percaya Reza akan segera menjelaskan semuanya, mungkin dengan alasan masuk akal. Tapi setiap detik yang berlalu hanya menambah luka di dadanya. Tak ada penjelasan, tak ada pembelaan. Yang ada hanya tatapan datar Reza dan senyum kecil Dina yang seperti duri. Dalam batinnya, Alia menjerit. Ia ingin bertanya, ingin menuntut jawaban, tapi bibirnya keluh. Kata-kata terasa berat, tenggelam dalam air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Di belakang mereka, beberapa karyawan mulai berbisik pelan. Alia tidak mendengar jelas, tapi ia tahu arah pembicaraan mereka. Suara-suara samar itu menusuk telinganya seperti jarum. Ia menunduk, berharap bisa menyingkir dari situasi memalukan itu, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Tangan yang memegang tas kecil kini bergetar. Ia mencoba tersenyum tipis, bukan karena bahagia, melainkan karena ingin menjaga harga diri terakhir yang masih bisa ia genggam. Ia tahu, jika ia menunjukkan kesedihannya di depan mereka, maka semuanya akan benar-benar hancur. Seketika, semua kenangan tentang Reza berputar di kepalanya. Malam-malam ketika mereka masih tertawa bersama di ruang makan, saat mereka berdua merencanakan masa depan, atau ketika Reza dengan lembut memeluknya setiap kali ia merasa sedih. Semua kenangan itu kini terasa seperti kebohongan panjang. Ia menatap pria yang dulu ia cintai itu, dan yang ia lihat hanyalah seseorang yang tak lagi ia kenal. Hatinya mulai retak di bagian yang paling dalam. Luka itu tidak datang dari kata-kata kasar atau perbuatan kejam,
melainkan dari kenyataan bahwa seseorang yang ia percayai sepenuhnya kini mempermalukannya di depan banyak orang, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Rasa sakit itu tidak menjerit, tapi menggerogoti perlahan, seperti bara kecil yang membakar dari dalam. Alia menunduk lagi, mencoba menyembunyikan air matanya. Ia tidak ingin terlihat rapuh. Tapi semakin ia menahan, semakin sulit untuk bernapas. Ada desakan di dada, seperti sesuatu yang ingin pecah tapi tidak bisa. Ia menatap sepatu Reza yang mengilap, dan menyadari bahwa pria itu bahkan tidak mencoba mendekatinya, tidak menanyakan apakah ia baik-baik saja. Di sisi lain, Dina tampak menikmati situasi itu. Ia berdiri dengan postur percaya diri, memandangi Alia dengan tatapan penuh kemenangan. Tatapan yang mengatakan tanpa suara, "Aku yang bersamanya sekarang." Alia memalingkan wajah, tak ingin melihat lebih lama. Tapi perasaan itu tetap menghujam. Bukan hanya cemburu, tapi perasaan ditinggalkan, dibuang, dan dilupakan. Satu-satunya hal yang membuat Alia masih berdiri adalah harga diri. Ia tahu, jika ia menangis atau memohon di depan mereka, maka Reza dan wanita itu akan benar-benar melihatnya sebagai orang kalah. Ia menelan semua perasaan itu. Marah, sedih, malu, lalu menyimpannya di dalam dada seperti racun yang perlahan mengalir di seluruh tubuh. Dalam hati kecilnya, ia sempat bertanya-tanya, sejak kapan Reza berubah sejauh ini? Ia mencoba mengingat momen-momen kecil yang dulu terasa biasa saja, telepon yang dijawab singkat, alasan lembur yang semakin sering, aroma parfum asing di jaket suaminya. Semua tanda-tanda itu kini menyatu menjadi satu kebenaran pahit yang tak bisa ia tolak lagi. Malam itu, di depan pintu aula yang penuh cahaya, Alia merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Dunia yang selama ini ia bangun dengan cinta dan pengorbanan ternyata bisa diruntuhkan hanya dengan selembar daftar nama. Ia merasa kecil, tidak berharga, dan sendirian di tengah keramaian. Semua orang tampak sibuk dengan dunia mereka, sementara dirinya berdiri mematung, membawa rasa malu yang tak seorang pun bisa bantu tanggung. Detik demi detik terasa begitu panjang. Suara tawa dari dalam ruangan terasa seperti pisau yang menembus dada. Ia membayangkan Reza di antara rekan-rekannya. Mungkin sudah lama menyiapkan malam ini bersama Dina. Mungkin mereka datang bersama sejak awal. Mungkin bahkan, undangan yang ia terima hanyalah sisa dari formalitas. Sekadar cara Reza menenangkan rasa bersalahnya sebelum akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Alia menatap tangannya sendiri. Di jari manisnya masih melingkar cincin pernikahan mereka. Cincin yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti beban. Ia ingin melepasnya, tapi entah kenapa tidak bisa. Cincin itu kini bukan lambang cinta lagi, melainkan pengingat bahwa ia telah diperdaya oleh perasaan yang terlalu tulus. Tanpa sadar, air mata akhirnya jatuh juga. Satu tetes, lalu dua, dan terus mengalir pelan di pipinya. Ia tidak berusaha menyekanya lagi. Biarlah orang melihat. Biarlah dunia tahu bahwa malam itu, seorang wanita sedang kehilangan segalanya. Bukan harta, bukan posisi, tapi harga diri dan keyakinan akan cinta yang pernah ia percayai sepenuhnya. Alia tidak berkata apapun. Ia hanya menunduk dan menahan napas, membiarkan waktu berlalu sambil berharap bumi menelannya saat itu juga. Tapi hidup tidak sebaik itu pada orang yang terluka. Ia tetap harus berdiri, tetap harus menanggung rasa malu itu sendirian, sementara suaminya dan wanita lain berdiri hanya beberapa langkah di depannya, seperti dua orang yang tak lagi mengenalnya. Dalam keheningan yang menyesakan itu, satu hal akhirnya ia sadari, cinta tanpa penghargaan hanya akan melahirkan luka, dan kesetiaan yang diberikan pada orang yang salah hanya akan berakhir dengan kehancuran. Malam itu, tanpa perlu kata apapun dari Reza, Alia tahu bahwa rumah tangganya telah runtuh. Dan lebih dari apapun, ia tahu bahwa tak ada yang bisa menyembuhkan rasa malu yang sudah terlanjur ia rasakan di depan mata semua orang. Malam itu terasa panjang, seolah waktu sengaja berjalan lebih lambat hanya untuk memperpanjang penderitaan Alia. Setiap detik terasa seperti sebuah penghukuman. Tatapan orang-orang di sekitar menjadi beban yang sulit ia tanggung. Ia tidak tahu siapa mereka, rekan kerja suaminya, para tamu undangan, atau sekadar pengunjung hotel,
Tapi semuanya terasa seperti hakim yang sedang mengadili tanpa belas kasih. Alia berdiri di tengah lobi yang begitu terang, dan sinar lampu di atas kepalanya terasa seperti sorotan panggung yang tak memberinya ruang untuk bersembunyi. Dalam hati ia berdoa agar seseorang menutup pintu, agar semua suara dan tatapan itu berhenti. Tapi dunia tidak sebaik itu malam itu. Musik lembut dari dalam aula masih terdengar, suara tawa orang-orang masih mengalun, dan semua itu membuat rasa malunya semakin dalam. Reza masih berdiri beberapa langkah di depannya, menatap dengan wajah yang datar dan jenuh. Ia tidak terlihat marah, tidak juga merasa bersalah, hanya ingin cepat menyelesaikan momen yang menurutnya tidak penting ini. Di sampingnya, Dina masih berdiri tegak dengan senyum samar, seolah menikmati setiap detik yang membuat Alia semakin terpojok. Tidak ada yang berbicara, tapi keheningan itu justru lebih kejam daripada kata-kata. Alia bisa merasakan gelombang bisikan halus di belakangnya, suara orang-orang yang menebak-nebak siapa dirinya. Ia tahu mereka sedang membicarakan sesuatu, dan yang menjadi bahan pembicaraan itu adalah dirinya sendiri. Ia bisa membayangkan kata-kata mereka. Kasihan, istrinya datang tapi suaminya malah bersama wanita lain. Bayangan itu membuat dadanya sesak. Ia tidak ingin menjadi bahan kasihan siapapun. Dalam kepalanya, kenangan masa lalu mulai bermunculan tanpa kendali. Ia teringat pada awal pernikahan mereka, ketika Reza masih sederhana, dan ia rela menahan diri agar suaminya bisa mengejar karir. Ia teringat bagaimana ia pernah menjahit sendiri kemeja Reza karena tak mampu membeli yang baru. Ia bahkan masih ingat malam-malam ketika mereka hanya makan mie instan bersama, tapi tetap tertawa seolah dunia begitu indah. Semua pengorbanan itu kini terasa sia-sia. Alia menatap Reza yang berdiri di depannya, dan dalam pandangan itu ia melihat dua dunia yang berbeda. Reza kini bukan lagi pria yang dulu ia cintai, bukan suami yang pernah berjanji untuk hidup sederhana bersama, tapi seseorang yang telah meninggalkan masa lalunya begitu saja demi kehidupan yang lebih gemerlap. Ia telah berubah menjadi orang yang asing. Dan bagi Alia, itu bukan hanya pengkhianatan cinta, itu juga penghinaan terhadap semua perjuangan yang pernah mereka lalui bersama. Rasa malu itu kini bukan sekadar karena tatapan orang lain, tapi juga karena kenyataan bahwa ia pernah terlalu percaya. Ia telah menaruh seluruh hidupnya di tangan pria yang kini berdiri dengan wanita lain di sisi. Ia telah kehilangan bukan hanya harga diri, tapi juga arah. Untuk sesaat, ia bahkan merasa tidak tahu siapa dirinya lagi. Alia mencoba melangkah mundur, tapi kakinya kaku. Ia ingin berlari keluar, meninggalkan tempat itu, tapi sesuatu di dalam dirinya menahannya. Ada bagian kecil dari hatinya yang masih berharap Reza akan memanggilnya, menjelaskan segalanya, atau setidaknya menatapnya dengan sedikit empati. Tapi harapan itu sia-sia. Reza tetap diam, membiarkan semuanya berlalu seolah kejadian itu bukan apa-apa. Tatapan mata mereka sempat bertemu sesaat. Dalam pandangan itu, Alia mencari sedikit alasan untuk bertahan. Tapi yang ia temukan hanyalah dingin yang menelan habis sisa keyakinannya. Mata itu tidak lagi mengenalinya sebagai seseorang yang berarti. Ia hanyalah tamu tak diundang di dalam kehidupan Reza yang baru. Dan di detik itu juga, sesuatu di dalam diri Alia patah. Suasana di sekitar semakin tak bersahabat. Seorang karyawan lewat sambil menunduk, pura-pura sibuk, tapi Alia tahu orang itu mendengar semuanya. Ia tahu besok gosip ini akan menyebar di seluruh kantor. Ia bisa membayangkan wajah Reza yang akan berpura-pura tenang, dan mungkin bahkan tertawa bersama rekan-rekannya, seolah malam ini hanyalah kekeliruan lucu. Pikiran itu membuat Alia ingin menjerit. Tapi ia tidak melakukannya. Ia menelan semua amarah itu dalam diam, membiarkannya mengendap di dada seperti batu berat. Udara terasa semakin sesak. Ia merasa seolah semua oksigen di ruangan itu habis, sementara dirinya terjebak di dalam. Dalam hatinya, ia berulang kali berkata bahwa ia harus pergi. Tapi tubuhnya tak mau bergerak. Ia masih berdiri di sana, membeku, menatap kehancuran hidupnya yang terpampang begitu jelas di depan mata. Ia sempat berpikir, mungkin jika ia meminta maaf atau memohon, Reza akan mengizinkannya masuk. Tapi dengan cepat ia menepis pikiran itu. Tidak, bukan itu yang harus ia lakukan.
Ia sadar bahwa malam itu bukan tentang mencari tempat di samping Reza lagi, tapi tentang menemukan kekuatan untuk berdiri sendiri di tengah penghinaan yang paling menyakitkan. Beberapa langkah dari tempatnya berdiri, Dina menegakkan tubuh dan menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa disalahartikan. Itu bukan tatapan iba, tapi tatapan kepemilikan, seolah berkata tanpa suara, "Dia sekarang milikku." Tatapan itu lebih tajam dari pisau. Alia memalingkan wajah, tak ingin memberikan kepuasan apapun pada wanita itu. Tapi luka di hatinya sudah terlalu dalam untuk bisa disembunyikan. Ia ingin mengatakan sesuatu, apapun, sekadar membela dirinya. Tapi suaranya hilang entah kemana. Setiap kata terasa terjebak di tenggorokan. Yang tersisa hanyalah getaran halus di bibirnya dan napas yang semakin berat. Ia tahu, malam itu, di hadapan suaminya dan wanita lain, seluruh dunia melihatnya sebagai sosok yang kalah. Namun di balik rasa malu yang mencekik itu, perlahan muncul sesuatu yang lain, kesadaran bahwa ia tak bisa terus seperti ini. Bahwa dirinya harus melakukan sesuatu, bukan untuk membalas, tapi untuk menyelamatkan sisa harga diri yang masih tersisa. Kesadaran itu kecil, samar, tapi cukup untuk menahan air matanya berhenti mengalir. Alia mengangkat wajahnya pelan. Ia tidak lagi memandangi Dina, tidak juga Reza. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke arah pintu besar aula yang masih terbuka, memantulkan cahaya yang kini terasa terlalu menyakitkan untuk dilihat. Cahaya itu menyilaukan, tapi di tengah silau itu, Alia menemukan tekad kecil, tekad untuk tidak membiarkan dirinya terus diinjak. Dalam batin, ia tahu, malam itu adalah akhir dari segalanya. Bukan hanya pesta yang gagal ia masuki, tapi juga akhir dari hubungan yang pernah ia yakini suci. Ia mungkin datang sebagai istri yang penuh harapan, tapi akan pulang sebagai wanita yang kehilangan segalanya. Namun, di antara rasa malu dan sakit yang menusuk, perlahan muncul keteguhan yang baru, keteguhan untuk berdiri kembali, tidak untuk Reza, tidak untuk siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Malam itu, di tengah cahaya dan tawa orang-orang yang tak tahu apa yang baru saja terjadi, Alia berdiri di titik terendah hidupnya. Tapi tanpa disadari, dari titik terendah itulah, perlahan-lahan, kekuatan baru mulai tumbuh. Kekuatan yang kelak akan membuat semua orang yang menertawakannya malam itu terdiam. Langkah Alia terasa berat ketika ia mulai menjauh dari kerumunan itu. Sepatu haknya menapak pelan di lantai marmer yang dingin, mengeluarkan bunyi kecil yang entah mengapa terdengar sangat jelas di telinganya. Setiap langkah seperti membawa pergi potongan harga dirinya yang tersisa, tapi juga membawa sedikit keberanian yang baru lahir di tengah kehancuran. Ia tidak lagi peduli pada siapapun. Tidak pada satpam yang tadi menahannya, tidak pada tamu-tamu yang masih berbisik pelan di pojok ruangan, dan tidak pada Reza yang kini bahkan tak sudi menatapnya lagi. Udara malam yang dingin menyambutnya begitu ia keluar dari lobi hotel. Angin membawa aroma hujan yang baru saja reda. Rambutnya yang sedikit kusut tertiup lembut, membuat wajahnya tampak lelah tapi tetap tegar. Di bawah cahaya lampu taman yang redup, bayangan dirinya terpantul samar di kaca pintu. Ia berhenti sejenak, menatap bayangan itu. Wajah di depannya tampak asing, mata sembab, pipi memerah. Bibir bergetar menahan tangis yang tak ingin lagi ia tunjukkan. Tapi di balik itu semua, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Dirinya sendiri yang masih berdiri. Alia menarik napas panjang. Udara malam yang lembab masuk ke paru-parunya, membawa sedikit ketenangan. Ia menyadari, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak punya siapapun untuk bergantung. Tidak ada suami yang menenangkan. Tidak ada pelukan hangat yang menunggu di rumah. Tapi entah bagaimana, kesendirian itu justru terasa lebih jujur daripada kebersamaan yang penuh kebohongan. Ia berjalan menyusuri jalan setapak di depan hotel, melewati taman kecil yang dipenuhi lampu-lampu gantung. Beberapa pasangan lewat sambil tertawa, beberapa tamu lain berbincang hangat, dan semuanya tampak hidup di dunia mereka sendiri. Sementara dirinya berjalan sendirian di antara cahaya dan tawa itu, membawa hati yang baru saja retak. Tapi langkahnya tetap mantap, meski hatinya goyah. Dalam pikirannya, suara Reza masih terngiang. Cara dia memanggil nama Dina tadi begitu lembut,
Sangat berbeda dengan caranya berbicara pada Alia belakangan ini. Ia dulu terbiasa mendengar nada lembut itu ditujukan padanya. Tapi kini nada itu sudah berpindah. Dan itu menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan lagi adalah menyadari bahwa cinta yang dulu ia perjuangkan mati bukan karena waktu, tapi karena pengkhianatan. Selama ini Alia terlalu sibuk menjaga rumah tangga agar tetap terlihat utuh, tanpa sadar bahwa kebahagiaan mereka hanya tinggal bayangan. Ia sering menutup mata terhadap tanda-tanda kecil. Panggilan yang tak dijawab, malam-malam lembur yang tak beralasan, atau tatapan kosong Reza saat ia berbicara. Ia selalu berpikir itu hanya fase, sesuatu yang akan membaik. Tapi malam ini, semua penyangkalan itu runtuh seketika. Namun di balik rasa sakit itu, perlahan muncul sesuatu yang lebih kuat. Kesadaran bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan menunggu seseorang yang bahkan tidak lagi peduli. Ia tidak bisa terus berharap pada cinta yang sudah mati. Malam ini memberinya luka, tapi juga membuka matanya. Dan mungkin, luka inilah yang justru akan menuntunnya menuju kehidupan yang lebih jujur. Ia berhenti di bawah pohon besar di tepi jalan. Dari sana, ia bisa melihat pantulan cahaya gedung hotel di kaca mobil yang lewat. Ia menyandarkan diri pada batang pohon, membiarkan air matanya menetes perlahan tanpa suara. Tidak ada yang memperhatikannya di sana. Dunia berjalan seperti biasa, seolah tak ada yang peduli bahwa hatinya baru saja hancur. Tapi justru karena tidak ada yang peduli, ia bisa menangis tanpa malu. Tangisnya kali ini berbeda. Bukan lagi tangis memohon, tapi tangis melepaskan. Tangis untuk menyingkirkan beban yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia menangis untuk dirinya sendiri, untuk semua malam tanpa tidur, untuk doa-doa yang tak pernah dijawab, dan untuk cinta yang tak lagi punya arah. Air mata itu jatuh deras, tapi bersamanya, sedikit demi sedikit, beban di dadanya ikut larut. Setelah lama terdiam, Alia akhirnya mengusap wajahnya. Pipinya dingin, matanya merah, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang terasa lebih ringan. Ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi setelah malam ini. Tapi ia juga tahu bahwa ia harus belajar menerima kenyataan, betapapun pahitnya. Karena terkadang, kehilangan adalah satu-satunya cara untuk benar-benar menemukan siapa diri kita sebenarnya. Ia menatap langit yang gelap. Awan mulai menyingkir, memberi ruang bagi bintang-bintang yang perlahan muncul satu persatu. Ada ketenangan aneh dalam pemandangan itu, seolah alam semesta ingin mengatakan bahwa meski malam gelap, pagi akan tetap datang. Alia menatap bintang itu lama sekali, membiarkan cahaya kecilnya masuk ke dalam hati yang remuk. Di kejauhan, suara musik pesta masih samar terdengar. Setiap dentumannya seperti gema dari masa lalu yang baru saja ia tinggalkan. Tapi kini, suara itu tak lagi menyakitkan. Ia sudah melepaskannya. Ia tidak akan kembali ke sana, tidak akan lagi memohon tempat di sisi seseorang yang tak menghargainya. Langkahnya kembali bergerak. Kali ini lebih ringan. Ia berjalan menuju arah tempat parkir, meski ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan setelah ini. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah ia sudah memilih untuk tidak lagi tinggal di tempat yang hanya membuatnya terluka. Malam ini bukan akhir hidupnya. Ini hanyalah awal dari bab baru yang penuh luka, tapi juga penuh harapan. Saat ia membuka pintu mobilnya, Alia sempat menatap ke kaca spion. Di sana, ia melihat wajah yang berbeda dari beberapa jam lalu. Wajah yang tidak lagi tampak lemah, tapi juga tidak pura-pura kuat. Wajah seorang wanita yang akhirnya berani menerima kenyataan tanpa topeng. Ia menarik napas panjang sekali lagi, menatap bayangan itu dalam, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tersenyum kecil, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya ia sadar, ia bisa bertahan. Malam itu, Alia meninggalkan hotel dengan hati yang berdarah, tapi dengan langkah yang perlahan mulai tegak. Di balik kesedihan yang belum sepenuhnya sirna, ada benih keteguhan yang mulai tumbuh. Ia tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, dirinya tidak akan pernah kembali menjadi perempuan yang diam dan rela diinjak lagi. Malam itu, di bawah langit yang baru saja selesai menangis, Alia belajar satu hal, bahwa harga diri seorang wanita bukan ditentukan oleh siapa yang memegang tangannya, tapi oleh seberapa kuat ia bisa berdiri ketika tangannya dilepaskan.
Keesokan paginya, cahaya matahari masuk perlahan melalui celah tirai kamar. Sinar itu menyentuh wajah Alia yang masih terpejam, tapi tidak dalam tidur yang nyenyak. Matanya sembab, dan bantalnya masih lembab oleh sisa air mata semalam. Ia terbangun bukan karena istirahat yang cukup, tapi karena tubuhnya sudah lelah menangis. Udara di kamar apartemen kecil itu terasa hampa, seperti dirinya yang kini kehilangan arah. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai yang dingin. Di meja rias, ada foto dirinya bersama Reza saat pernikahan dulu. Keduanya tersenyum bahagia di depan pelaminan sederhana. Alia memandangi foto itu lama, lalu mengalihkan pandangan. Senyum di foto itu kini terasa seperti ejekan. Segala yang dulu mereka perjuangkan bersama telah berakhir, bukan dengan perpisahan yang tenang, tapi dengan penghinaan di depan banyak orang. Untuk sesaat, Alia hampir membiarkan dirinya kembali larut dalam kesedihan. Tapi sesuatu dalam dirinya menolak. Ada suara kecil yang berbisik di hati. Cukup. Ia tahu, jika ia terus membiarkan dirinya terpuruk, maka ia hanya akan menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Ia sudah cukup lama menunggu orang lain untuk menyelamatkannya, padahal mungkin sejak awal, satu-satunya orang yang bisa menolong dirinya adalah dirinya sendiri. Dengan gerakan perlahan, Alia bangkit. Ia berjalan ke dapur, menuang segelas air, dan menatap keluar jendela. Dari lantai apartemen yang tidak terlalu tinggi, ia bisa melihat jalan raya yang mulai ramai. Orang-orang bergegas menuju tempat kerja. Anak-anak berlarian menuju sekolah. Semua tampak sibuk dengan kehidupan masing-masing. Pemandangan itu membuat Alia berpikir, dunia ternyata tidak berhenti hanya karena hatinya hancur. Hidup tetap berjalan, dan entah ia siap atau tidak, ia juga harus ikut berjalan. Hari itu, ia mengambil keputusan sederhana tapi penting. Ia tidak akan mengurung diri lagi. Ia akan mencoba kembali bekerja, bukan karena ia sudah pulih, tapi karena ia tidak ingin membiarkan kesedihan mengambil alih seluruh hidupnya. Ia membuka lemari, memilih pakaian dengan gerakan yang masih pelan. Setiap gerakan terasa berat, tapi setidaknya ia bergerak. Di meja ruang tamu, ada tumpukan tagihan yang belum dibayar. Alia memandanginya sejenak, lalu menarik napas panjang. Selama ini, Reza yang menanggung semua kebutuhan rumah tangga. Ia tidak pernah berpikir akan harus menghadapinya sendirian. Tapi kini, semua berubah. Tidak ada lagi tempat untuk bergantung. Ia harus belajar mandiri lagi, seperti dulu sebelum mengenal Reza. Mengingat masa-masa itu membuatnya sedikit tersenyum. Dulu, sebelum menikah, ia pernah menjadi perempuan yang kuat dan penuh semangat. Ia bekerja keras, menabung sedikit demi sedikit, bahkan rela tidak membeli hal-hal kecil yang ia inginkan demi membantu orang tua di kampung. Setelah menikah, semua itu perlahan hilang karena Reza tidak pernah membiarkannya bekerja lagi. Ia selalu berkata, "Aku ingin kamu fokus di rumah saja." Waktu itu terdengar seperti bentuk kasih sayang, tapi sekarang Alia tahu, itu hanya cara halus untuk membuatnya bergantung sepenuhnya. Kesadaran itu menimbulkan rasa marah kecil, tapi bukan kepada Reza, melainkan kepada dirinya sendiri. Ia marah karena dulu terlalu mudah menyerahkan kendali hidupnya pada orang lain. Ia terlalu percaya bahwa cinta bisa menjadi satu-satunya sandaran. Kini ia tahu, cinta tanpa kemandirian hanya membuat seseorang rapuh. Dan ia tidak mau rapuh lagi. Hari itu, Alia memutuskan untuk pergi keluar. Ia membawa map berisi dokumen lamanya, ijazah, sertifikat, dan beberapa berkas kerja terdahulu yang masih ia simpan rapi. Sudah lama ia tidak membuka berkas-berkas itu, tapi kini benda-benda itu seolah menjadi simbol harapan baru. Ia tahu akan sulit mencari pekerjaan di usia seperti dirinya yang sudah lama tidak aktif, tapi ia juga tahu, tidak ada yang mustahil selama ia berusaha. Langit siang itu cerah. Udara masih menyisakan sisa aroma hujan dari malam sebelumnya. Alia berjalan menyusuri trotoar dengan langkah yang perlahan tapi pasti. Ia tidak tahu kemana harus melangkah lebih dulu, tapi langkah itu sendiri sudah menjadi bentuk kemenangan kecil. Setiap langkah menjauhkan dirinya dari masa lalu yang menyakitkan, menuju masa depan yang belum pasti tapi lebih jujur.
Ia sempat berhenti di depan sebuah toko kecil yang menjual kue dan roti. Di etalase, terpampang tulisan, dibutuhkan karyawan bagian kasir. Ia berdiri lama di depan papan pengumuman itu, memikirkannya. Dulu, mungkin ia akan merasa pekerjaan seperti itu terlalu sederhana. Tapi sekarang, tidak ada lagi gengsi yang tersisa. Yang penting adalah bertahan. Ia masuk ke dalam, menanyakan lowongan itu dengan suara lembut. Pemilik toko, seorang wanita parubaya, memandanginya dengan ramah dan memintanya menunggu kabar. Meski belum tentu diterima, Alia merasa sudah sedikit lebih hidup hari itu. Saat keluar dari toko, ia menatap langit yang mulai berwarna jingga. Ada perasaan hangat yang pelan-pelan tumbuh di dadanya, bukan kebahagiaan, tapi semacam ketenangan yang datang dari penerimaan. Ia tahu hidupnya kini tidak mudah, tapi setidaknya ia sudah berani memulainya kembali. Sore itu, di tengah hiruk-pikuk orang-orang pulang kerja, Alia berjalan pelan di tepi jalan, membawa tas kecil dan selembar kertas lamaran yang kini terasa lebih berarti dari apapun. Ia mungkin sudah kehilangan cinta, tapi ia sedang menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, dirinya sendiri. Di sepanjang perjalanan pulang, ia berpikir tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Dulu, ia pikir kebahagiaan adalah hidup bersama orang yang dicintai. Tapi kini ia sadar, kebahagiaan sejati adalah ketika seseorang bisa menatap cermin dan tidak lagi merasa rendah atas dirinya sendiri. Saat malam kembali datang, Alia duduk di balkon apartemennya yang kecil. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan, dan angin malam berhembus lembut. Ia menatap pemandangan itu dalam diam. Tidak ada musik, tidak ada suara tawa, tapi ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan membiarkan angin malam membawa pergi sisa kesedihan di dadanya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian memalukan di pesta itu, Alia tidak lagi merasa hancur. Luka itu masih ada, tapi kini ia bisa menerimanya sebagai bagian dari dirinya. Ia tahu, hidup tidak akan kembali seperti dulu. Tapi dari reruntuhan itulah, ia akan membangun dirinya yang baru, lebih kuat, lebih tegar, dan lebih berani mencintai dirinya sendiri. Malam itu, di bawah langit yang sunyi, Alia tersenyum kecil. Senyum yang sederhana, tapi penuh makna. Karena ia tahu, meski hatinya masih perih, langkah barunya sudah dimulai. Dan kali ini, ia tidak akan berhenti hanya karena seseorang tidak menginginkannya lagi. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, tapi tidak lagi sekelam sebelumnya. Pagi tidak lagi terasa menyakitkan, meski bayangan masa lalu masih sesekali datang menghantui. Setiap kali matahari terbit, Alia mencoba mengisinya dengan hal-hal kecil yang menenangkan, menyeduh kopi hangat, menata bunga di vas kaca, atau sekadar duduk di balkon sambil melihat langit berubah warna. Di antara kesunyian itu, ia mulai menemukan kedamaian yang dulu tidak pernah ia rasakan, bahkan ketika masih menjadi istri seseorang. Pagi itu, Alia menerima telepon dari toko roti tempat ia melamar beberapa hari lalu. Suara lembut dari seberang mengatakan bahwa ia diterima bekerja sebagai kasir. Tidak ada teriakan bahagia, tidak ada air mata haru, hanya diam panjang yang penuh rasa syukur. Ia meletakkan ponsel di meja, menatap keluar jendela, dan membiarkan air mata menetes pelan, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia tahu pekerjaan itu sederhana, jauh dari kehidupan nyaman yang dulu ia jalani bersama Reza. Tapi bagi Alia, pekerjaan itu bukan sekadar sumber penghasilan. Itu adalah simbol kebebasan, langkah pertama menuju kehidupan yang ia pilih sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dirinya berarti lagi. Bukan karena status, bukan karena peran, tapi karena dirinya sendiri. Hari pertama bekerja menjadi awal yang penuh campuran rasa gugup dan haru. Toko itu kecil, tapi hangat. Aroma roti yang baru dipanggang memenuhi udara. Pemilik toko, Bu Ratna, menyambutnya dengan ramah dan menunjukkan tempat kerja serta tugas-tugas sederhana yang harus ia lakukan. Alia memperhatikan dengan seksama, berusaha mengingat setiap detail. Tangannya sedikit gemetar saat pertama kali menggunakan mesin kasir, tapi dengan cepat ia menyesuaikan diri. Selama beberapa minggu, rutinitas barunya mulai terbentuk.
Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan sederhana, lalu berangkat bekerja dengan langkah yang tenang. Di tempat kerja, ia mulai mengenal pelanggan tetap, anak sekolah yang suka membeli roti coklat, ibu rumah tangga yang selalu datang pagi-pagi, atau bapak tua yang tak pernah lupa menyapa dengan senyum. Alia menemukan kenyamanan dalam hal-hal kecil itu. Meski begitu, ada saat-saat ketika pikirannya masih melayang pada masa lalu. Kadang, ketika mendengar lagu lama diputar di radio toko, kenangan bersama Reza muncul tanpa diundang. Wajahnya, suaranya, bahkan aroma parfumnya masih tertinggal di ingatan. Tapi kali ini, setiap kali kenangan itu datang, Alia tidak lagi larut. Ia membiarkannya lewat, seperti awan yang melintas di langit. Ia tahu, tidak semua kenangan harus dihapus. Beberapa cukup diterima dan dilepaskan. Perubahan dalam dirinya mulai terlihat. Dulu, ia berjalan dengan kepala menunduk, takut akan tatapan orang. Sekarang, ia melangkah dengan lebih tenang. Dulu, ia sering menahan tangis setiap malam. Kini, ia lebih sering tersenyum tanpa alasan. Hidupnya mungkin sederhana, tapi hatinya mulai pulih. Di waktu senggang, Alia sering menulis catatan kecil di buku usang yang dulu hanya digunakan untuk daftar belanja. Ia menulis apa saja yang ia rasakan hari itu. Rasa syukur, kelelahan, ketakutan, bahkan harapan. Tulisan-tulisan itu menjadi saksi perjalanan batinnya. Ia menulis bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk mengingat bahwa ia pernah terjatuh dan bangkit kembali. Suatu sore, setelah toko tutup, Alia membantu Bu Ratna membereskan meja. Cahaya matahari sore masuk dari jendela besar, membuat debu-debu kecil tampak berkilau di udara. Di bawah cahaya itu, Alia merasa hidupnya mulai menemukan ritme yang baru, tenang, sederhana, tapi penuh arti. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ia hanya ingin hidup dengan damai, melakukan yang terbaik, dan menghargai setiap hari yang diberikan Tuhan padanya. Setiap kali melihat pelanggan tersenyum setelah menerima roti hangat, Alia merasakan kepuasan kecil di hatinya. Ia mulai mengerti bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar. Terkadang, kebahagiaan hadir lewat hal-hal sepele, aroma mentega yang meleleh, senyum ramah seseorang, atau langit sore yang berwarna lembut. Ia belajar menikmati hidup tanpa terburu-buru. Namun, meski hari-harinya mulai stabil, Alia tahu luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Ada malam-malam di mana rasa sepi datang tiba-tiba. Ada saat-saat ketika bayangan masa lalu kembali mengetuk tanpa permisi. Tapi kini, ia tahu bagaimana menghadapinya. Ia tidak lagi melarikan diri dari kesedihan. Ia menatapnya, menerima keberadaannya, lalu perlahan membiarkannya pergi. Perubahan paling besar dalam diri Alia adalah cara ia memandang dirinya sendiri. Dulu, ia selalu menilai dirinya berdasarkan pandangan Reza. Jika Reza senang, ia merasa cukup. Jika Reza marah, ia merasa bersalah. Tapi kini, ia belajar menilai dirinya tanpa lensa siapapun. Ia belajar mencintai dirinya yang apa adanya, dengan luka, dengan kekurangan, dan dengan segala kekuatan yang tumbuh dari kepedihan. Waktu terus berjalan, dan tanpa disadari, sudah 2 bulan berlalu sejak malam memalukan itu. Alia kini bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Ia masih menyimpan luka, tapi luka itu telah menjadi bagian dari dirinya yang baru, bagian yang membuatnya lebih kuat dan lebih berhati-hati mencintai. Ia sudah tidak lagi mencari pembenaran dari orang lain, apalagi dari seseorang yang telah mengkhianatinya. Sore itu, ketika toko hampir tutup, langit berubah warna menjadi keemasan. Alia berdiri di depan pintu toko, menatap jalan yang mulai sepi. Di kejauhan, ia melihat bayangan dirinya di kaca. Untuk sesaat, ia teringat bagaimana dulu ia berdiri di depan pintu hotel dengan kepala tertunduk dan hati remuk. Tapi kini, bayangan itu berbeda. Di kaca toko itu, ia melihat perempuan yang sudah tidak sama, lebih tenang, lebih berani, dan lebih hidup. Dalam hati, ia tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak hal yang harus ia hadapi. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak takut lagi terhadap masa depan. Karena kini ia tahu,
Meski dunia bisa meruntuhkannya kapan saja, ia akan selalu bisa berdiri kembali, selama ia masih memiliki dirinya sendiri. Di langit senja yang perlahan berubah menjadi malam, Alia menatap satu bintang yang muncul paling awal. Cahaya kecil itu berkelip lembut, seolah memberinya isyarat bahwa setiap kegelapan akan selalu menyisakan cahaya, sekecil apapun itu. Ia tersenyum pelan, memejamkan mata, dan berbisik dalam hati, "Aku akan baik-baik saja." Sementara Alia perlahan menata hidupnya dengan ketenangan, di sisi lain, kehidupan Reza dan Dina mulai menunjukkan retakan. Awalnya, semuanya tampak sempurna. Setelah pesta perusahaan itu, keduanya sering terlihat bersama, tertawa, dan memamerkan kebahagiaan yang seolah tak bisa digoyahkan. Reza membawa Dina ke berbagai acara, memperkenalkannya kepada rekan-rekan kerjanya dengan bangga. Semua orang tahu, Dina adalah perempuan yang kini mengisi hidup Reza, bahkan sebelum perceraian mereka selesai secara hukum. Namun, waktu memiliki cara sendiri untuk membalas tanpa suara. Awalnya, hal-hal kecil mulai berubah. Beberapa proyek penting yang ditangani Reza di kantor mendadak bermasalah. Ada kesalahan administrasi, lalu klien besar membatalkan kerjasama secara tiba-tiba. Reza yang biasanya percaya diri, mulai kehilangan fokus. Ia mudah marah, sering menghabiskan waktu di luar rumah untuk mencari pelarian. Dina pun mulai merasakan ketegangan itu, tapi tidak berani banyak bertanya. Sementara itu, kabar tentang hubungan gelap mereka perlahan menyebar di lingkungan kantor. Reputasi Reza sebagai manajer andalan perusahaan mulai tercoreng. Beberapa kolega yang dulu menyanjungnya, kini menjaga jarak. Ada bisik-bisik di lorong, ada tatapan sinis setiap kali ia lewat. Reza mencoba bertahan, tapi tekanan semakin berat. Ia mulai kehilangan kepercayaan dari atasan. Pada satu rapat penting, ketika Reza mempresentasikan proposal besar, salah satu direktur menyinggung secara halus tentang integritas pribadi yang memengaruhi profesionalitas kerja. Meskipun tak disebut namanya, semua orang tahu siapa yang dimaksud. Reza hanya bisa diam, menahan rasa malu yang luar biasa. Ia tahu, ini adalah hasil dari keputusannya sendiri, menghancurkan rumah tangga demi kesenangan sesaat. Dina pun tak kalah goyah. Setelah mendapatkan Reza sepenuhnya, ia menyadari sesuatu yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Cinta yang lahir dari pengkhianatan jarang membawa ketenangan. Reza bukan lagi pria lembut seperti dulu saat diam-diam bersamanya. Kini, ia sering pulang dengan wajah tegang, kadang melemparkan kata-kata dingin yang melukai. Rumah yang mereka tinggali terasa seperti ruangan tanpa udara. Sifat asli keduanya mulai muncul. Dina yang terbiasa hidup bebas merasa tertekan dengan sikap Reza yang mulai posesif. Sedangkan Reza yang dulu tergila-gila pada kelembutan Dina, kini mulai melihat sisi egoisnya yang menuntut perhatian terus-menerus. Mereka sering bertengkar karena hal kecil, soal uang, waktu, bahkan sekadar siapa yang harus mencuci piring. Hari-hari mereka semakin dipenuhi ketegangan. Pekerjaan Reza terus menurun, dan akhirnya ia menerima surat pemanggilan dari Dewan Direksi. Setelah melalui penyelidikan internal, ditemukan bahwa ada laporan keuangan yang tidak sesuai tanggung jawabnya. Meskipun ia tidak sepenuhnya bersalah, semua kesalahan tim ditimpakan padanya karena reputasi pribadinya sudah buruk. Dalam hitungan minggu, Reza resmi diberhentikan. Berita itu menyebar cepat di kalangan karyawan. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini memandangnya dengan kasihan. Dina mencoba bersikap kuat, tapi ia tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Kehidupan mewah yang ia impikan bersama Reza perlahan memudar. Tagihan menumpuk, dan gaya hidup mereka tak lagi bisa dipertahankan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Dina mengetahui bahwa Reza diam-diam menjual mobilnya untuk menutupi cicilan apartemen. Pertengkaran besar pun pecah malam itu. Tidak ada lagi kelembutan, hanya kemarahan dan saling menyalahkan. Dina menjerit bahwa ia menyesal meninggalkan pekerjaannya demi pria sepertinya. Sementara Reza membalas dengan kata-kata yang bahkan ia sendiri tak sadar begitu kejam. Beberapa hari kemudian, Dina pergi. Ia meninggalkan apartemen tanpa banyak bicara, hanya membawa satu koper. Tidak ada pesan, tidak ada permintaan maaf.
Ia pergi begitu saja, meninggalkan Reza dengan keheningan yang menyesakkan. Malam-malam berikutnya menjadi panjang bagi Reza. Ia duduk di ruang tamu yang gelap, menatap kosong ke arah jendela. Dalam kesunyian itu, ia baru benar-benar merasakan kehilangan. Bukan hanya kehilangan Dina, tapi juga kehilangan dirinya sendiri. Semua yang ia banggakan dulu, jabatan, kehormatan, rumah tangga, lenyap satu persatu, seolah dihanyutkan arus waktu. Ada malam ketika ia teringat wajah Alia. Senyum tenangnya, kesabarannya, dan tatapan lembutnya saat masih menjadi istrinya. Dulu, ia menganggap semua itu membosankan. Ia ingin sesuatu yang lebih berapi-api, lebih menantang, dan kini, setelah semuanya hancur, ia baru sadar bahwa ketenangan yang ia abaikan itu justru adalah bentuk cinta paling tulus. Tapi penyesalan datang terlambat. Alia sudah jauh, dan tidak ada satupun alasan baginya untuk kembali. Suatu pagi, Reza menerima surat dari pengadilan. Gugatan cerai dari Alia telah resmi diproses. Di atas kertas itu, tertulis tanggal dan tanda tangan yang mengakhiri segalanya secara hukum. Ia membaca nama Alia perlahan, lalu menatap kosong. Tidak ada lagi tempat untuk kembali. Ia telah membakar jembatan dengan tangannya sendiri. Hari demi hari, hidup Reza semakin suram. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, tapi reputasinya membuat semuanya sulit. Perusahaan besar menolak, perusahaan kecil menunda. Dalam waktu 3 bulan, tabungannya hampir habis. Ia mulai menjual barang-barang pribadinya, jam tangan, laptop, bahkan perabot rumah. Semua demi bertahan hidup. Sementara itu, Dina terdengar bekerja di luar kota, mencoba membangun hidupnya sendiri. Tapi kabar terakhir yang Reza dengar, perempuan itu juga tidak benar-benar bahagia. Seperti dirinya, Dina pun terjebak dalam bayangan masa lalu, dikejar rasa bersalah yang tak pernah bisa ditebus. Suatu malam, saat hujan turun deras, Reza duduk di balkon apartemen kecil yang kini ia sewa sendirian. Angin dingin menerpa wajahnya, dan di balik hujan, ia melihat kilatan lampu dari kejauhan. Ia teringat malam di pesta perusahaan, malam ketika ia menertawakan perempuan yang kini justru hidup lebih damai darinya. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata yang lama tertahan akhirnya jatuh juga. Tidak ada penonton, tidak ada suara, hanya hujan dan penyesalan. Dalam keheningan itu, Reza menyadari satu hal. Kadang, hukuman paling berat bukan datang dari orang lain, tapi dari hati sendiri yang tidak bisa memaafkan. Musim hujan kembali datang. Hujan selalu membawa kenangan bagi Alia, dingin yang menenangkan, tapi juga menyimpan luka yang dulu pernah menenggelamkannya. Namun kali ini, saat rintik turun membasahi jalanan depan toko roti, Alia tidak lagi merasa sedih. Ia berdiri di balik kaca, melihat air menetes perlahan di jendela sambil memeluk diri sendiri. Di belakangnya, aroma roti hangat menyelimuti ruangan, menambah rasa damai yang telah lama ia cari. Hari itu adalah hari sibuk. Beberapa pelanggan datang dan pergi, membawa senyum dan cerita masing-masing. Alia bekerja dengan tenang, melayani dengan sabar. Bu Ratna sesekali meliriknya dengan bangga. Perempuan itu tahu Alia bukan sekadar pegawai biasa. Ia melihat seseorang yang telah melewati badai besar, namun masih mampu berdiri tegak tanpa kehilangan kelembutannya. Sore mulai merayap ketika suara lonceng pintu toko berdenting pelan. Alia menoleh, dan pandangannya terhenti pada sosok pria yang baru masuk. Ia tampak sedikit basah oleh hujan, mengenakan jas abu-abu dan kacamata. Wajahnya tidak asing, ada sesuatu yang hangat dan samar teringat di benak Alia. Beberapa detik kemudian, kenangan itu muncul jelas. Dimas, teman kuliah yang dulu sering menolongnya saat masih menjadi mahasiswi. Dimas pernah menjadi seseorang yang dekat dengannya, meski tidak pernah sempat menjadi lebih dari teman. Setelah lulus, keduanya terpisah tanpa kabar. Alia menikah dengan Reza, sementara Dimas pergi merantau untuk bekerja di luar kota. Kini, setelah bertahun-tahun, takdir mempertemukan mereka kembali di tempat yang sama sekali tak terduga. Alia sempat terpaku. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Tapi Dimas tersenyum, senyum yang masih sama seperti dulu,
tenang dan tulus. Ia menyapa dengan sopan, menanyakan kabar, lalu memesan roti kesukaannya dulu, roti keju panggang dan kopi hitam tanpa gula. Alia melayani seperti biasa, mencoba menjaga dirinya tetap tenang, meski hatinya sedikit bergetar oleh nostalgia yang datang tiba-tiba. Selama beberapa menit, mereka hanya berbicara singkat. Tidak banyak tanya, tidak ada basa-basi berlebihan. Namun, di sela keheningan itu, ada sesuatu yang berubah. Dimas melihat Alia bukan seperti dulu, bukan lagi gadis ceria yang selalu tertawa, tapi perempuan dewasa yang membawa ketenangan dalam tatapannya. Di mata Alia pun, Dimas tampak berbeda. Wajahnya lebih matang, sikapnya lebih bijak, dan ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Alia merasa aman. Setelah Dimas pergi sore itu, Alia duduk diam cukup lama. Ia menatap kursi tempat pria itu tadi duduk, lalu menghela napas panjang. Ia tidak tahu kenapa pertemuan singkat itu membuat dadanya terasa hangat. Mungkin karena itu pertama kalinya ia berbicara dengan seseorang tanpa merasa dinilai, tanpa harus menutupi masa lalunya. Beberapa hari kemudian, Dimas datang lagi. Kali ini ia membawa payung cadangan dan menyerahkannya kepada Alia dengan senyum kecil, sambil berkata kalau cuaca akhir-akhir ini tak bisa ditebak. Alia tersenyum malu-malu, menerima payung itu dengan ucapan terima kasih. Dari situlah, hubungan kecil mereka perlahan tumbuh, tidak tergesa, tidak juga dibuat-buat. Dimas sering mampir ke toko setelah pulang kerja. Kadang hanya membeli roti, kadang hanya duduk dan berbicara sebentar. Mereka membicarakan hal-hal ringan, cuaca, pekerjaan, atau cerita lama saat masih kuliah. Tidak pernah membahas masa lalu yang menyakitkan. Alia tidak pernah menceritakan tentang Reza, dan Dimas pun tidak menanyakan. Seolah mereka berdua sama-sama tahu, beberapa hal lebih baik disimpan dalam diam. Namun, di balik ketenangan itu, Alia tahu dirinya sedang diuji. Setelah semua yang ia lalui, hatinya belum benar-benar berani membuka diri. Ia takut mengulangi kesalahan, takut kembali percaya pada seseorang hanya untuk disakiti lagi. Tapi setiap kali Dimas datang, rasa takut itu sedikit demi sedikit mulai mencair. Bukan karena kata-kata manis, tapi karena kehadirannya yang konsisten dan sederhana. Hari demi hari, pertemuan mereka menjadi kebiasaan yang menenangkan. Dimas tidak pernah menuntut apapun. Ia hanya hadir, seperti secangkir kopi hangat di sore hujan, diam tapi menghangatkan. Alia mulai terbiasa dengan keberadaannya. Kadang ia menunggu tanpa sadar, berharap lonceng pintu berbunyi seperti biasanya. Namun, di tengah ketenangan itu, ada rasa ragu yang terus menggelayut. Alia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia pantas bahagia lagi? Apakah seseorang yang telah dikhianati dan hancur bisa benar-benar mencintai tanpa rasa takut? Pertanyaan-pertanyaan itu menemaninya setiap malam, membuatnya sadar bahwa penyembuhan bukan hanya soal waktu, tapi juga keberanian untuk membuka hati lagi. Suatu sore, ketika toko hampir tutup, Dimas datang membawa sekotak bunga kecil. Ia bilang bunga itu simbol awal baru. Alia tersenyum, tapi di dalam hatinya, ada perasaan campur aduk. Ia tahu Dimas menyimpan rasa, tapi ia juga tahu dirinya belum siap untuk melangkah sejauh itu. Meski begitu, ia tidak menolak kehadirannya. Karena di sisi Dimas, Alia merasa seperti sedang belajar berjalan lagi, pelan, tapi pasti. Hujan turun deras malam itu. Setelah toko tutup, Alia berdiri di depan jendela, menatap air hujan yang menetes di kaca. Di sana, ia melihat bayangan dirinya, perempuan yang dulu rapuh kini berdiri tegak, dengan senyum kecil yang tulus. Ia sadar, bukan Dimas yang menyembuhkannya, tapi dirinya sendiri yang akhirnya mau membuka pintu untuk kehidupan baru. Dimas hanyalah cahaya kecil yang menuntunnya keluar dari kegelapan. Namun kehidupan tak pernah benar-benar datar. Di tengah ketenangan itu, kabar buruk datang tanpa diduga. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk ke ponsel Alia malam itu. Isinya hanya satu kalimat pendek, tapi cukup membuat jantungnya berdegup keras. Reza sakit parah. Ia menanyakanmu. Alia terdiam lama. Tangan yang memegang ponsel bergetar. Dalam sekejap, semua kenangan, semua luka,
Semua amarah yang telah lama dikubur, muncul lagi ke permukaan. Ia tidak tahu harus merasa apa, kasihan, marah, atau sedih. Tapi satu hal yang pasti, pertemuan itu tidak bisa dihindari. Malam itu hujan turun tanpa henti. Udara terasa dingin, menusuk sampai ke tulang. Alia duduk lama di tepi ranjangnya, menatap ponsel yang menampilkan pesan singkat itu. Reza sakit parah. Ia menanyakanmu. Nama itu, yang dulu begitu ia hindari, kini muncul lagi setelah sekian lama. Ia menatap layar ponsel lama sekali, seolah berharap pesan itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi tidak. Ia tetap di sana, seperti masa lalu yang menolak pergi. Alia menarik napas panjang, menatap langit yang gelap di luar jendela. Suara hujan yang menghantam atap terasa menenangkan sekaligus menyesakkan. Ia tak tahu harus bagaimana. Bagian dari dirinya ingin mengabaikan kabar itu, membiarkan waktu yang mengurus segalanya. Tapi bagian lain dari hatinya, bagian yang dulu mencintai dengan begitu tulus, masih belum sepenuhnya tega. Akhirnya, keesokan paginya, ia memutuskan untuk datang. Bukan karena cinta, bukan pula karena rindu, tapi karena rasa kemanusiaan yang masih tersisa. Ia ingin menutup bab yang lama dengan tenang, tanpa kebencian. Ia mengenakan pakaian sederhana, mengambil payung, lalu melangkah keluar di bawah gerimis pagi. Perjalanan menuju rumah sakit terasa panjang. Setiap detik dalam perjalanan itu membawa ingatan lama yang perlahan muncul satu persatu. Saat-saat bahagia di awal pernikahan, tawa kecil di meja makan, hingga malam saat dunia seolah runtuh di pesta perusahaan itu. Semua berputar di kepalanya seperti film lama yang tak bisa dihentikan. Ketika Alia tiba di rumah sakit, suasana sepi. Bau antiseptik memenuhi udara, membuat dadanya terasa sesak. Ia berjalan perlahan menuju kamar yang disebutkan dalam pesan. Setiap langkah terasa berat, seolah setiap langkah itu menarik beban masa lalu bersamanya. Di depan pintu kamar, ia berhenti. Tangan kanannya sempat ragu memutar gagang pintu. Tapi setelah menarik napas dalam-dalam, ia memberanikan diri untuk masuk. Di dalam ruangan, cahaya redup dari lampu temaram menyinari sosok yang terbaring di ranjang. Reza tampak jauh berbeda dari yang terakhir kali Alia lihat. Wajahnya pucat, pipinya menipis, dan matanya cekung. Di sisi tempat tidur, terdapat beberapa botol infus dan suara mesin yang berdenyut pelan. Ia tampak rapuh, sangat jauh dari sosok pria arogan yang dulu dengan mudahnya menertawakan istri yang ia hianati. Alia berdiri di dekat pintu, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatap, diam. Waktu seakan berhenti sesaat. Reza membuka matanya perlahan, tampak berusaha mengenali sosok di hadapannya. Saat pandangan mereka akhirnya bertemu, ada keheningan panjang di antara mereka. Tidak ada kata. Tidak ada permintaan maaf. Hanya tatapan yang penuh arti. Tatapan seseorang yang tahu bahwa waktunya hampir habis. Reza mencoba berbicara, tapi suaranya lemah, hampir tak terdengar. Alia melangkah mendekat, berdiri di sisi ranjang. Ia mendengar lirih ucapan yang keluar dari bibir Reza, sesuatu yang menyerupai permintaan maaf. Kalimatnya terputus-putus, tidak jelas, tapi maknanya sampai. Reza menatapnya dengan mata berkaca, dan dari pandangan itu saja, Alia tahu, penyesalan itu nyata. Untuk sesaat, Alia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, campuran antara iba dan luka yang lama. Semua amarah yang dulu membara perlahan luruh. Ia tidak lagi ingin membalas, tidak ingin mengungkit masa lalu. Karena pada akhirnya, semua itu sudah tidak penting lagi. Yang ada di hadapannya bukan pria yang dulu menyakitinya, melainkan seseorang yang kini hanya tinggal bayangan dari dirinya yang dulu. Ia duduk di kursi samping tempat tidur, diam tanpa kata. Suara hujan di luar jendela menjadi musik latar yang lembut, seolah alam pun ikut merasakan sunyi itu. Alia menggenggam ujung selimut di pangkuannya, matanya menerawang kosong. Ia tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tapi di dalam keheningan itu, hatinya terasa perlahan ringan. Ada bagian dari dirinya yang akhirnya bisa melepaskan. Semua rasa sakit, kecewa, dan luka yang ia simpan bertahun-tahun,
seperti mulai menguap bersama napasnya yang tenang. Ia menyadari bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hidupnya. Reza memejamkan mata, dan senyum samar muncul di wajahnya. Seolah pertemuan itu menjadi ketenangan terakhir yang ia butuhkan. Beberapa saat kemudian, tubuhnya semakin tenang, napasnya melemah, hingga akhirnya benar-benar berhenti. Suara mesin di sisi tempat tidur berubah menjadi nada panjang yang menusuk hati. Alia menatap layar monitor yang kini datar, tanpa detak, tanpa kehidupan. Air mata yang lama tertahan akhirnya jatuh juga. Tapi tangisan itu tidak lagi karena kehilangan, melainkan karena kelegaan. Alia berdiri perlahan, menatap tubuh Reza untuk terakhir kalinya. Ia menunduk sebentar, berbisik pelan, bukan untuk didengar siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Sebuah kata sederhana, tapi penuh makna. Aku maafkan. Ketika ia melangkah keluar dari ruangan itu, matahari mulai menembus awan. Hujan reda. Jalanan di luar rumah sakit masih basah, tapi udara terasa berbeda, lebih ringan, lebih lapang. Alia berjalan pelan menyusuri koridor panjang itu, meninggalkan masa lalu yang selama ini membelenggunya. Beberapa langkah di depan, ia melihat Dimas berdiri di pintu masuk. Entah bagaimana pria itu tahu ia datang ke sana. Dimas tidak bertanya apapun, tidak menuntut penjelasan. Ia hanya menatap Alia dengan pandangan yang lembut, lalu mengulurkan payungnya. Alia tersenyum tipis, menerima uluran itu tanpa banyak bicara. Mereka berjalan berdampingan di bawah hujan yang mulai merintik lagi. Tidak ada kata, hanya keheningan yang tenang. Di dalam hatinya, Alia tahu bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Ia telah kehilangan, tapi juga menemukan. Ia kehilangan masa lalu yang menyakitkan, namun menemukan dirinya yang baru, lebih kuat, lebih tenang, dan lebih berani menjalani hidup tanpa takut dicintai atau kehilangan lagi. Ketika mereka tiba di tepi jalan, Alia berhenti sejenak. Ia menatap langit abu-abu yang perlahan memudar menjadi biru. Hujan berhenti sepenuhnya, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Di dalam hatinya, ia tahu, segalanya telah selesai. Tidak ada lagi yang perlu disesali, tidak ada lagi yang harus ditangisi. Dengan langkah perlahan, Alia melanjutkan perjalanan. Payung di tangannya bergoyang pelan, mengikuti irama angin sore. Setiap langkahnya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di depan, tapi kali ini, ia tidak takut lagi. Karena ia tahu, meski pernah dihancurkan, ia telah belajar membangun dirinya kembali. Dan meski cinta pernah menyakitinya, ia masih percaya bahwa hidup selalu memberi kesempatan untuk sembuh, jika seseorang berani memaafkan, termasuk memaafkan dirinya sendiri. Di bawah langit yang mulai cerah, Alia menatap jauh ke depan. Di matanya, tidak ada lagi air mata, hanya ketenangan yang lembut. Dan di antara suara langkahnya yang menyusuri jalan basah itu, kisah panjang tentang luka dan kehilangan akhirnya menemukan satu kata yang paling tepat untuk menutupnya. Tamat. Hari-hari setelah kepergian Reza berjalan dengan lambat. Waktu seakan berhenti di sekitar Alia. Ia menjalani rutinitasnya seperti biasa. Bangun pagi, membuat teh hangat, dan menatap jendela rumah kontrakannya yang kini terasa terlalu luas untuk dirinya seorang. Tak ada lagi pesan yang masuk. Tak ada lagi panggilan dari siapapun. Kesunyian menjadi teman paling setia di rumah itu. Kadang-kadang, Alia masih terbangun di tengah malam, merasa seperti ada seseorang yang memanggil namanya dari kejauhan. Tapi ketika ia menoleh, yang ada hanya cahaya lampu temaram dan suara jam dinding yang berdetak pelan. Saat-saat seperti itu membuatnya sadar betapa dalam luka yang dulu ia simpan. Namun anehnya, kini luka itu tak lagi terasa menyakitkan. Ia hanya meninggalkan bekas, tanda bahwa sesuatu pernah hancur, tapi sudah sembuh dengan caranya sendiri. Alia mulai menulis kembali, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. Di meja kecil dekat jendela, ia menulis kisahnya sendiri di atas kertas polos. Bukan untuk diterbitkan, bukan untuk siapapun, tapi hanya untuk dirinya. Ia menulis agar tidak lupa, bahwa dulu ia pernah jatuh sedalam itu, tapi juga pernah bangkit.
Kata demi kata ia tulis dengan tangan gemetar, dan setiap kalimat membawa perasaan yang berbeda. Sedih, tenang, lega, dan sesekali, senyum kecil yang muncul tanpa sengaja. Kadang ia berhenti menulis, lalu memandangi foto lamanya bersama Reza. Foto yang dulu sempat ia buang ke laci, kini berdiri di atas meja tanpa kebencian. Di sana, mereka masih terlihat bahagia. Alia menatapnya lama, lalu berbisik pelan, seolah berbicara pada seseorang yang masih bisa mendengar. Terima kasih, sudah pernah menjadi bagian hidupku. Kalimat sederhana itu cukup untuk menutup semua luka. Ia tidak ingin lagi menghapus kenangan, karena ia sadar, kenangan tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa diterima. Dan dari penerimaan itulah, akhirnya ia bisa memaafkan. Beberapa minggu kemudian, Alia memutuskan untuk pindah dari kota itu. Ia menjual sebagian barang-barang lamanya, termasuk cincin pernikahan yang dulu disimpannya di laci meja. Hasil penjualannya ia gunakan untuk membuka toko bunga kecil di pinggiran kota baru. Tempat itu ia beri nama Taman Kenangan. Setiap pagi, ia membuka toko dengan senyum lembut. Aroma bunga segar memenuhi udara, dan di setiap tangkainya, Alia seperti menemukan kehidupan baru. Ia mulai mengenal pelanggan, menata bunga, menulis kartu ucapan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tenang. Suatu sore, Dimas datang ke tokonya. Lelaki itu berdiri di depan pintu, memegang setangkai mawar putih. Tatapan matanya penuh pengertian, bukan belas kasihan. Alia tersenyum menyambutnya. Mereka berbicara sebentar, ringan, tanpa masa lalu yang membayangi. Dimas tidak menyinggung tentang Reza, tidak menyinggung tentang malam pesta dulu. Ia hanya berkata, "Aku senang kamu terlihat lebih baik." Alia mengangguk pelan. "Aku sudah berdamai," jawabnya singkat. Setelah Dimas pergi, Alia duduk di depan tokonya, memandangi senja yang perlahan turun. Warna jingga keemasan memenuhi langit, membuat bunga-bunga di etalase tampak bersinar lembut. Dalam diam, Alia menyadari bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai keinginan, tapi selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki. Kini ia tidak lagi memikirkan pembalasan, tidak lagi menyimpan penyesalan. Karena setelah semua yang ia lalui, ia belajar bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Terkadang, kehilangan justru menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik, meski tak selalu terasa demikian pada awalnya. Setiap kali ada pelanggan yang datang untuk membeli bunga, Alia selalu menulis pesan kecil di kartu ucapan. Pesan yang sederhana tapi tulus. Semoga yang pergi memberi arti, dan yang datang membawa tenang. Ia tidak tahu apakah orang-orang yang menerima bunga itu memahami maksudnya, tapi bagi Alia, kalimat itu adalah doa yang ia tujukan untuk dirinya sendiri, dan untuk siapapun yang pernah terluka oleh cinta. Malam-malam di kota baru terasa berbeda. Tidak lagi sesepi dulu. Alia sering duduk di teras tokonya, menatap langit malam sambil menyeruput teh. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari dalam. Ia menatap bintang-bintang yang berkelip, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bisa tersenyum tanpa rasa sakit di dadanya. Kadang, pikirannya masih melayang ke masa lalu, ke pesta yang dulu menjadi titik balik hidupnya, ke wajah Reza yang menatapnya untuk terakhir kali, dan ke rasa hancur yang pernah membuatnya hampir menyerah. Tapi kini, kenangan itu datang tanpa air mata. Ia hanya menjadi bagian dari cerita panjang yang membentuk siapa dirinya hari ini. Alia mengerti satu hal penting, bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tapi tentang siapa yang paling berani melepas dengan ikhlas. Dan dalam diam, ia tahu, hatinya sudah sampai di titik itu. Ia tak lagi mencari cinta, tapi juga tak menutup diri dari kemungkinan. Ia hanya ingin hidup dengan tenang, membiarkan waktu bekerja sesuai kehendaknya. Sampai suatu malam, ketika hujan turun lagi, hujan yang sama seperti malam saat Reza pergi, Alia berdiri di depan pintu tokonya, menatap air yang jatuh dari langit. Ia teringat semua yang telah berlalu, semua tangis yang pernah ia tahan, semua harapan yang pernah ia buang. Tapi malam itu, ia tidak lagi merasa sedih. Justru ada rasa hangat di dadanya, seperti pelukan lembut dari masa lalu yang akhirnya berpamitan.
Di dalam toko, lilin kecil menyala di meja tempat ia dulu menulis. Di sampingnya, sebuah buku catatan terbuka. Di halaman terakhir, Alia menulis satu kalimat penutup. Kadang hidup memisahkan dua orang agar mereka belajar arti kehilangan. Tapi dari kehilangan itu, Tuhan mengajarkan arti kekuatan. Aku telah belajar, dan kini aku siap menjalani sisa hidupku dengan tenang. Ia menutup bukunya, meniup lilin, lalu memandangi hujan di luar. Suara rintik itu seperti musik lembut yang menenangkan hati. Beberapa tetes air jatuh di pipinya. Entah karena hujan atau air mata yang akhirnya menetes juga. Tapi tidak apa-apa. Karena kali ini, tangis itu bukan karena luka. Tangis itu adalah tanda bahwa ia sudah sembuh. Alia memandang langit sekali lagi, lalu berbisik pelan, hampir tak terdengar oleh siapapun. Selamat tinggal, masa lalu. Terima kasih karena pernah membuatku kuat. Dan di bawah hujan yang perlahan mereda, Alia berjalan masuk ke dalam tokonya, ke kehidupan barunya. Bunga-bunga di rak bergetar lembut diterpa angin malam, seolah ikut tersenyum untuknya. Hidupnya mungkin tidak sempurna, tapi kini ia tidak lagi takut menjalani hari esok. Karena akhirnya, setelah sekian lama, ia benar-benar bebas.